bisa diterapkan. Amin. Liga Kita Inggris. aminin dulu. Ya kan kalau memang karena perkembangan Sin Ladies itu yang paling pesat untuk saat ini, Be. Ya, Dibandingkan tim-tim yang mengumumkan roster cowoknya. Benar. Yang ngumumin roster cewek itu banyak banget kemarin. Dan lebih meledak bisa dibilang. Karena Iya. kan balik lagi payungnya ya kan. Payungnya itu kan hitungannya yang menaungi namanya bukan nama kecil gitu loh. Betul. Tapi teman-teman ya, kita sudah masuk dalam band and pick-nya nih. Ini adalah big match of the day antara Alter Ego Nix versus EVO's Lynx. Yang dimana Masya yang langsung ditutup begitu saja. Mereka nggak mau untuk ngasih Masya ke arah Violet. Selain itu Masya juga menurut aku masih Pika. apa? Pika kan? Ini Pika. benar, Violet. benar. Pika sekarang gold lane kan? Pika tadi gold lane. Iya, Pika sekarang gold lane. Lupa. Dia bakal ketemu Sering sama campur-campur. Fancy Nancy soalnya. Atau emang mereka flex kok. Bisa jadi. Tapi belum pernah ngelihat lagi sih perubahannya tadi semenjak game yang kedua. Ya Yes. kan? Makanya kita bakal melihat aja karena Valentina ini kayaknya memang udah jadi kayak second pick itu juga udah menjadi ini gak sih, Be? Kayak bisa dibilang tuh Valentina tuh selalu menjadi template band. Iya, template Iya kan? band. Nanti nih baru nih, setelah ini mereka tinggal nentuin mau gambling atau mereka mau lebih ke nutup gameplay. Yes. Karena kan kalau misalkan mereka lebih ke respect band, mereka boleh targetin mungkin band ke arah hero-nya Agatha, kayak Xavier atau bahkan kayak Stacy. Dia bisa mengamankan Karina juga. Yap. Atau kalau misalkan mereka mau ngeband gameplay, seandainya ya mereka mau mainin hero-hero yang kayak yang kayak tipikal pick off, mereka bisa ngeband ke arah Akai. Ya. Jadi nggak bakal ada yang ngegebuyarin gitu kan formasi. Atau respect Frank Kotal yang tadi juga tarikannya kan mantap banget. Malah Mau menurut nggak? aku Baik, menurut lo. ini bisa jadi sebuah pertanyaan juga, apakah bakal diamankan sama teman-teman dari EVOS Lynx dengan AK yang masih belum di secure loh. Iya. Karena memang Alter Ego Nix ini first pick ya. Jadi chance untuk ngambil Akai first pick juga cukup besar. Walaupun memang pertaruhannya di banyak banget masih hero yang open. Kayak Xavier juga masih open di sana. Belum lagi juga Yves yang memiliki area of effect dengan crowd control yang ngeselin banget. Ini bisa dibilang coachnya Alter Ego nongol ya. Coachnya EVOS nggak kelihatan ya. Textam ya. Harusnya Textam. Textam, iya benar. Kalau coach Alter Ego kan Melo di belakang sana. Yang lagi sambil bantuin ngedraft sambil bawa buku Death Note. Enggak dong. Kan Karena mukanya Melo itu sekilas ya mirip sama EVOS G. Dulu kan inget gak lu MPL season 3 bawa Death Note dia. Bawa Death Note, iya benar. Gila anak lama banget gua. Anak lama. Ahli sejarah dong beneran nih. Gitu ya. Tapi kita bakal melihat lagi di mana 1-1 Yves ya seperti tadi Kolis mention juga dengan control area yang benar-benar ngeselin juga ditutup. Sekaligus Cecilian ini sebenarnya salah satu hero favorit Agatha sih yang kena tutup juga ya dua hero ini ya. Iya kayak mastiin bahwa itu dia Xaviernya bakal aman, tapi kalau kayak gini bakal lebih ke pertaruhan untuk Karina Akai Link. Triangle-nya ada. Apalagi ada si Caramel juga yang linknya juga bukan kaleng-kaleng. Iya ini bakal jadi pertanyaan kalau misalkan Karina ini diamankan sama Stacy ya. Link Akai malah bisa diamankan sama dua member dari teman-teman tim EVOS Lynx itu sendiri. Kayaknya kalau dari Kolis pribadi ya, kayaknya lebih mentingin Akai gak sih? Iya, jadi kayak Akai juga kan bisa flex, bisa aja jungler, bisa aja XP ataupun malah roam ya kan. Jadi kayak ini benar-benar fleksibel yang bisa bikin nanti EVOS harus berpikir, tapi ya seperti yang Kolis mention tadi, Tal juga bakal keluar dengan Franco-nya lagi. Ini Franco Link kayaknya ya. Bisa jadi combo Frank Link, walaupun memang Link harus sedikit berhati-hati ya. Tempest of Blade itu kan gak bisa nge-cancel. Kalau dulu kan bisa nge-cancel Hurricane Dance kalau dulu namanya ya. Kalau sekarang kan Heavy Spin. Ada satu pergerakan juga yang nantinya bakal ngeganggu kayak headbutt kan itu lumayan annoying lah stunnya. Betul, tuh ada yang bilang Kolis jomblo, bener Kolis jomblo, nggak punya pacar. Bener. Punyanya istri. Statusnya menikah. Iya. Betul. Hampir kaget kata Boneng tuh dasar. Awas lu Neng ya. 15.000 like yuk. Boneng muncul di kamera nih yuk. Boleh yuk kita ingatkan lagi yuk. Caleb coachnya Lynx. Oh Caleb temen gue tuh. Iya serius. Iya dia waktu itu terakhir sempat nanya soalnya. Sempat satu party juga. Dan kebetulan saya kenal dia. Ya waktu itu kita main bareng bukan? Iya. Oh betul. Alhamdulillah dia jadi coach ya. Dia bilang katanya gue mau ini nih trial di EVOS. Kasih masukan dong. Ya udah kasih masukan. Alhamdulillah ternyata dia jadi coach ladies ya. Jadi pembuktian juga ya. sih. Good luck. Ya, kita mah di sini cuma bisa ngasih ini doang. Apa sih sesajen ya kayaknya. Karena kita harus gak netral di sini. Betul. Kita harus dukung EVOS tapi kita juga harus dukung Alter Ego. Ya, tapi kita juga harus mendukung diri sendiri ya. Iyo, tetap biar aman. betul. Kalian ada suaranya nggak? Awas Rian Pambudi, speakernya rusak kagak? Ntar belum diservis lagi. Waduh, jangan gitu dong. Hari-hari. Oke.
Ada Popol Kupa, single targetnya lumayan banyak kok. Tapi misalkan udah melihat kayak gini, Lilianya menurut aku lebih suka kalau bawa Purify. Apalagi kalau seandainya nanti bakal ditambah dengan satu single target lagi yang mungkin basic attack-nya lumayan ngeganggu, kayak misalkan kita ambil contoh Link atau Dairot yang masih open juga buat sekarang. Atau malah bisa jadi surprise pick EVOS Lynx pakai Eudora kan juga itu satu combo. Lilia bakal nangis sih kalau terlalu banyak single target yang nge-lock. Iya nggak sih? Eudora juga bisa nge-burst ke arah Akai loh. Zask atau Kagura jangan-jangan. Wow. Biar maksain bener-bener Purify dan dia nggak bakal punya escape mechanism lagi. Parsha ternyata yang menjadi pilihan. Karena mungkin dia punya Wings by Wings kali be ya. Jadi kayak dia punya escape ability yang memang kalau sampai disamperin itu dia bisa kabur. Dan memang Feather Strike kan juga burst damage. Jadi kayak bisa dibilang harus memang ada yang hero khusus banget untuk nyerang ke arah Varsha, walaupun memang untuk saat ini kayak Tams bahkan lapu-lapu yang udah dapetin buff juga bisa aja pakai Mirror's Factor ke belakang. Kapan nikah? Kamis. Ya elah Virgi, Kolius ngomong jomblo yang di rumah auto nyusunin baju ke koper sih hari-hari. Kamis gua. Kenapa Kamis? Hah? Kenapa Kamis? Ya emang rencana nikahnya hari Kamis? Iya. Kali aja Jumat Sabtu Minggu ada event. Ya gitu mikirnya. Iya. Sambil live stream ya. Yang tamu undangan penonton online boleh kirimnya lewat Saweria misalnya gitu. Aduh. Atau boleh juga kirimnya diamond in game via upoint.id. Benar. Gitu. Boleh. Dasar seru kali ya. Bisa ya. Tapi ini ya masuk ke bending phase yang kedua di mana Atlas ya Be, karena memang menjadi momok yang menakutkan ketika Fataling ini dikeluarkan, apalagi kalau sampai Franco nyetal Iron Hook ke arah Atlas. Jadi ditarik malah ke teman-temannya EVOS Lynx dan dia tinggal mengeluarkan Fatalingnya aja. Link di ban, tapi pertanyaannya apakah ini bakal membawa Link? Itu dia. Karena dengan 2 damage dealer yang udah dimunculkan sama Alter Ego Nyx, menurut aku akan sangat oke kalau Karamel bawanya ke arah Balmond atau Barats. Bisa jadi sih, karena kalau Balmond ketemu sama Akai itu ya mereka adu gasing Be ya kan sebenarnya. Tapi kalau punya War X itu Akai jebol lama-lama. Betul, itu yang sempat bakal gue mention gitu loh. By the way, kalau lagi Cyclone Sweep di Heavy Spin sama Akai cancel gak? Enggak dong, tetap muter-muter kan, sama-sama kayak beneran adu gasing. Sama-sama ngadu. Cuma bedanya Balmond gak bisa ngedorong. Betul. Jadinya nggak bisa ngedorong. Ya tapi kan Akai juga jadi nahanin banyak banget damage Cyclone Sweep dong. Iya itu dia sih. Karena kan damage-nya makin lama stacking. Cap damage-nya sampai 100% kan. Jadi dari 25 meningkat sampai bisa dibilang 4 kali lipat daripada damage awalnya. Tapi buat sekarang ada Matilda juga yang bakal di-ban. Jadi escape mechanism-nya dipersempit. Untuk teman-teman dari Alter Ego Nyx juga. Mungkin kalau misalkan emang mau bawa healer ya, menurut aku akan sangat oke kalau seandainya Angela juga akan diamankan sama teman-teman dari Alter Ego Nyx. Karena Akai Angela, wah itu makin susah banget buat ditumbangkan. Apalagi kalau dia tinggal combo bisa Yuzong lagi belakangnya. Jadi bisa Yuzong Angela juga yang bisa ngincer ke Varsha ataupun ke arah si Popol Kupa. Wah ada Dapa. Oh iya ada Dapa. Mana dia? Alter Ego Esports. Oke, siap. Dapa, pantunnya mana nih? Kita tungguin ya. Langsung aja kirim di kolom komentar kalau boleh nanti kita bakal bacain, atau kalau takut kelewatan boleh banget DM Kolius ataupun KB apa ya. Kita bacain ntar. Biasanya kalau Dapa kalau tiap kali muncul ada pantun. Ada pantun. Itu dia. Cakep Pak. Cakep. Tapi 2 hero lagi terakhir, Hellcurt udah diambil sama si EVOS Lynx. Kalau menurut KB dengan draft seperti ini apakah Hellcurt efektif? Hellcurtnya bakal ngejawab buat backlaner. Jadi bakal loncat ke arah belakang aja. Lebih berfokus sama bagaimana caranya untuk menutup pergerakan agar nanti Lilianya dan juga Beatrixnya akan lebih bebas. Tapi dengan Yuzong Retribution, menarik. Nggak pertama kali aku melihat hal tersebut, karena menengok dari Yuzong itu sendiri emang punya HP yang lumayan tinggi, tapi untuk farming powernya dia agak minim sebelum dia memiliki satu item, yaitu adalah Molten Essence. Ya kalau udah ada Molten Essence bakal lebih gampang lagi untuk farming di area jungle-nya ya. Tapi untuk awal-awal mungkin dengan jawaban Grok kali Be. That's why nanti bakal dibantu Power of Nature, dia baru pakai Dragon Tail. Mungkin, tapi buat sekarang Esmeralda apakah bakal jadi jawabannya? Karena menurut aku dengan 3 hero yang lumayan tebal seperti ini, mungkin saja tipikal-tipikal hero yang lebih tebal ketimbang Esmeralda bakal bisa ngebadanin. Kayak misalkan kita ambil contoh, kalau mau Kufra EXP lane pun nggak terlalu buruk, karena ya kayak yang aku bilang tadi kan, tuh maksain agar si Agatanya bawa Purify. Karena kalau misalkan Agatha bawa Purify, sekali aja nge-trigger antara Black Shoes atau Purify-nya, dia nggak bakal punya escape apa-apa lagi. Betul. Flicker nggak punya, sprint nggak punya,
slow effect atau bahkan Curse of Crow dari Varsha itu bisa jadi jawaban biar Agatha-nya nggak bakal bisa mundur ke belakang. Betul. Jadi tergantung gimana caranya mancing aja. Terutama memang Mobile Legends sekarang kan gitu ya. Demennya kayak harus benar-benar kayak mancing resource lawan, kite back, counter setup gitu. Itu yang harus dipersembahkan sama tim EVOS Lynx ya. Terutama untuk mancing ke arah Agatha. Tapi kita bakal lihat aja nanti sebentar lagi karena pas masuk ke dalam lane of down, terutama kan ini pride-nya tinggi nih antara Alter Champs versus sama EVOS Vamps. Benar. Aduh, ini kalau misalkan ada mimin ini ada Minro sama Dapa nih ya. Iya. Aduh. Capek mim mulu Kak Firji. Oh iya tadi katanya ini katanya dia mau nonton VTuber tadinya, tapi VTubernya belum live stream katanya. Boleh mungkin Upoint nanti casternya jadiin VTuber aja. Boleh. Iya. Jadi apa ya kita? Gue kalau di Nana Molina. Nah, gue kalau dikarakterin ganteng banget gue soalnya. Yoi, makanya langsung gak pakai lama lagi kita bakal masuk ke dalam in game-nya. Inilah dia match yang keempat, game yang pertama antara Alter Ego Nyx versus EVOS Lynx. Oke, inilah dia game yang pertama dari Best of 2 series tentunya untuk mencari siapa yang akan mendapatkan poin penuh atau jangan-jangan hanya berbagi poin saja dengan draft yang menurut aku ini lini depannya bakal nabrak abis-abisan dari Alter Ego Nyx. Tapi pertanyaannya kok ya. Tadi pun di match yang pertama, Alter Ego Nyx itu sempat ngebawain gameplay untuk nabrak. Betul. Tapi masalah utamanya adalah ketika di game yang kedua, mereka tidak bermain agresif. Nah, ini nih. Lebih tepatnya nggak bisa nggak sih? Karena kan tadi ketempel sama Palmo. Iya, itu yang bikin mereka nggak bisa agresif. Tapi ini dia bahkan memang kalau dari segi Beatrix versus Popolen Kupa harusnya sih bakal menang poking dulu di early gamenya ya. Kecuali mungkin udah level 4 ya. Beatrix punya Raynor Sapati yang bakal bisa nembak-nembak, tapi Run yang bakal mencoba untuk open map itu galak banget KB-nya, langsung gigit-gigitin sih. Emang Popolen KB nih ya. Bocil terkuat Northern Vale. Bocil terkuat Northern Vale. Bisa dibilang bisa dibilang apa ya? Ya memakan atau dimakan, tapi ternyata Run dalam ancaman item Kupa langsung muncul ke arah belakang dengan flicker yang harus digunakan. Iya. Itulah ada dia. Request ya. P dari Now ya. Dapa nih. Pasti streaming Dapa. VTuber sih. Iya Pak, jangan streaming VTuber dulu Pak. Kasihan ping anak-anaknya naik Dapa. Dapa ya. Dia streaming siapa kalau VTuber yang lagi ngetrend kan Cowboy? Siapa ya? Ya Kobo kalau nggak salah. Iya, Kobo yang lagi terkenal. lagi... Pak udah Pak, iya. Yang lagi rame sih. Bahkan saking mereka nih, Dapa nih demen banget sama VTuber. Gue liat di sosial medianya Alter Ego mencari VTuber Alter Ego. Pasti urusannya Dapa tuh kerjaannya tuh. Mencari VTuber, tapi emang tren gitu sih boleh ya. Iya Dapa emang kelakuannya. Tapi teman-teman ya sambil kita nunggu ya teman-teman karena sedikit ada technical issue dari tim Alter Ego Nyx. Jadi kita juga harus biarkan mereka memperbaikinya dulu kan. Biar pertandingannya juga tetap fair ya, tetap enak, biar sama-sama pingnya nyaman, biar gak ada kendala teknis atau segala macam yang terjadi. Dan masih menunggu juga, entah mungkin solusinya kayak relog ya kan, atau apa sih namanya, logout login buat wifi gitu, atau menutup aplikasi-aplikasi yang tadinya sempat kebuka. Iya, siapa tahu handphonenya nggak sengaja auto update. Iya kan, itu bisa jadi. Makanya auto update-nya harus pastikan dimatikan tuh buat teman-teman di rumah. Jangan lupa juga kalau memang kalian pakai mobile data tuh speed mode-nya hidupin. Speed mode-nya hidupin. Betul. Dan ini ya dari gaming house-nya EVOS Lynx ya, terlihat memang vibes-nya masih vibes santuy ya Be. Masih santai. Mereka juga bisa dibilang nggak merasa ada tekanan tersendiri. Kok aku sih? By the way tadi teman-teman yang bilang itu Alter Ego curang nyontek, miminnya ada di sini sambil nonton. Nggak gitu teman-teman, ada delay. Jadi kalau kalian nyontek nih, iya pikanya di bottom lane, padahal sekarang nih di kejadian nyatanya pikanya udah di mid lane gitu. Karena delaynya ada sekitar berapa ya 2-3 menitan. Dan maksimal itu setahu aku 5 menit yang namanya delay. Gitu. Betul teman-temanku semua. Makanya nih untuk EVOS Vamps dan juga Alter Champs boleh banget dong nih ya teman-teman ya. Tancapin like-nya dulu 15.000, kita face reveal siapa Boneng. Jadi ntar kalau kalian udah ngeliat mukanya, kalian cari tuh ya di sosial medianya Boneng. Kalau ada apa-apa nih, serangnya Boneng aja. Udah menjelaskan. Gue yang provok nih. Ya, gue udah menjelaskan ya kan. Nih minimal 2 menit ya kan. Karena tadi kan ngeliat gameplay terus komen ya kan. 2 menitan nih atau enggak ya 5 menit paling jauh. 2 hari Pak Produser. Emangnya MPL season 5 day 1 tembus. Hari pertama 2 hari. Bener. Betul kan? Ingat gak Onyx? Bener kok. Betul, lewat jam 12 malam soalnya. Bener, iya. Bener itu. Aduh, kerasa tuh kayak gitu kok. Aduh, penyakit dicari. Ayo, teman-teman ya kita balik lagi dulu ke Land of Down. Silakan Profesor. Aman kalau begitu. Ada flicker tadi. Satu info yang lumayan mahal loh kok, dengan satu Iron Hook yang connect dari Tal. Dan Talnya juga tadi tuh sempat ngejelasin kok kenapa dia lagi on point banget.
menggunakan Franco karena menurut dia hero-nya ngeselin, jadi lebih baik bikin kesel musuhnya. Betul, karena Franco itu kan Iron Hook, sekali dia connect ke arah lawan, mau nggak mau dipaksa team fight deh. Iya. Iya kan, itu yang bikin kesel gitu loh. Kayak follow up lah intinya. Betul. Jadi entah temennya, entah lawannya itu pasti biasanya follow upan gitu. Itu yang bikin kayak dari tadinya harus main sabar, jadinya karena dapat momentum jadi malah team fight duluan gitu. Oke. Masih sama-sama potong pergerakan dari masing-masing mid laner dan EXP laner ke arah bagian dari Turtle. Bahkan Black Dragon Transformation, ini dia permainan agresif dari Altrigonix. Bahkan Talnya yang mengincar ke arah seseorang, tapi Federal Strike menyelamatkan hari dari EVOS Lynx dengan first blood ke arah Tal. Tapi masih ada satu gerakan Fall mengincar ke arah Agatha sepertinya dengan satu silence yang muncul. Masih ada Black Shoes juga ke arah belakang, tapi Curse of Crow gak akan membiarkan hal tersebut terjadi. No mana sepertinya Stacy juga kali ini bakal kena efek slow. Violet masih ingin mengejar dengan Stardust Dance, mungkin akan menjadi kedua korban, namun masih terlalu jauh juga. Satu energy impact, tapi ternyata satu tetes darah terakhir. Stacy stay alive di arah mid lane. Gila, itu digigit Dapa ya, meninggoy itu pasti ya, karena darahnya udah gak kelihatan tadi. Tapi untungnya dia masih bisa survive, walaupun saat ini mereka lagi set up di area bottom lane. Rainer Sapati udah mulai dikeker-keker, connect ke arah Pika, 1,5 bar darah langsung hilang. Mereka pun tapi gak peduli, langsung aja menggunakan We Are Angry dan Bite and Kupa ke arah outer bottom turret. Oke, masih ada Kam Kupa, mau dipaksa sepertinya dengan Tal yang dia menanti depan sana. Iron Hook-nya masih belum juga gunakan. Masih ada Bennett Rage hanya untuk melakukan clear wave minion dengan cepat. Fancy Nancy tahu tugasnya adalah clear wave minion aja, nggak terlalu maksain untuk melakukan team fight. Tapi tadi dengan Rainer Apathy yang itu ada 3 hero ya, termasuk Kupa, tapi yang connect adalah Pikanya. On point ya, bener-bener dari seorang Fancy Nancy. Tapi ini dia Federal Strike menuju Agatha with Black Shoes. Biar ayo habisinnya dulu stack ya gitu kan. 4 kali tembak biar mananya juga berkurangnya 4 kali baru dia Black Shoes. Oke, Dark Nightfall. Tidak ada informasi tambahan sepertinya, hanya Black Dragon Transformation saja di arah top lane. Tapi 4 member Real Trigonix bermain dengan agresif tentunya. Run sudah memiliki flickernya. Lipi dalam ancaman Watcher Connect 1,8 detik, tapi ternyata ada 2 gigitan di depan sana. Pika dan juga Tal melakukan satu targeting dengan gigitan yang menyakitkan. Bloody Hand dan juga Baitam Kupa di orang yang sama. Stacy langsung tumbang tanpa adanya heavy slam yang harus dia gunakan. Betul. Ini Kupanya udah gak pernah sikat gigi, jadi langsung gigitan rabies langsung ke arah lawan. Walaupun saat ini Altrigonix benar-benar hajarin outer gold shield turretnya ya dari outer bottom turret. Tapi lihat Pika udah mulai sekarat banget. Untungnya masih bisa flicker dan Kam Kupa pun di pop up supaya dia dapetin absorb ability. Ini dia plan atau rencana yang sejak awal diinginkan oleh Altrigonix. Mereka mau main agresif, mereka mau main cepat, mereka mau coba untuk menumbangkan dari segi turretnya juga. Ditambah dengan kali ini counter play ya, karena Pika yang harusnya dapetin turret di arah bottom lane-nya. Yap, karena apalagi kan dia populer Kupa ya, yang harusnya based on teori dia bakal lebih cepat untuk ngajar ke turret. Tapi karena memang rotasi yang baik dari Alter Egonix ke area bottom lane tadi, itu yang membuat Beatrixen cepat banget menggunakan Nibiru's untuk menghajar ke outer bottom turret. Oke, Tal lagi dan lagi melakukan rotasi, mengancam ke arah bottom lane. Ada sedikit change line, bisa dibilang dari Alter Egonix-nya langsung menuju ke arah bagian top lane. Bakal ditinggalkan begitu saja kalau shield turretnya mungkin akan dilepaskan juga. Pika, Tal dan juga Lipi memaksa ke depan. Langsung ada Bloody Hand dan juga Federal High Strike, tapi no way, dia gak tumbang. Bahkan ada Hurricane di depan sana yang sudah berubah menjadi Heavy Slam. Talnya akan ditumbangkan dengan cepat. Ada satu Baitam Kupa, Dark Nightfall jump in ke belakang. Agatha juga dalam ancaman, tapi dia masih punya Black Shoes ke depan, masih mencoba untuk bertahan. Body Slamnya menghentikan pergerakan dari Caramel juga harus tumbang. Agatha menukarkan 1 untuk 1, tapi untuk saat ini melihat Fancy Nancy di arah lain, dia mencuri semua turret yang ada di outernya. Wow. Ini benar-benar perkembangan dari match yang pertama begitu baik. Bahkan Baitam Kupa saat ini lagi di pop-up. Wildcard juga dari seorang Run. Langsung dihajar. Pika tidak bisa bertahan. Dan kali ini Violet Kitty, Falling Star Moon mengejar karena Run yang dari rumah sekarat. Sayang sekali lari si batu terlalu cepat. Oke, Fancy Nancy hampir saja tertarik oleh Tal. Namun sayangnya untuk saat ini Stacy Heavy Slam nangkap ke arah Tal. Damage-nya cukup atau tidak, sepertinya masih mencoba untuk arah belakang, namun ternyata ledakan dari Body Slam tidak menghentikan pergerakan dari Talnya. Untuk saat ini tertumbang di area jungle. Yap, dan ini dia dari item initiation ya, lihat. Fancy Nancy udah ada Hunter Strike, so ini yang bakal nambahin movement speed dia, dan dia saat ini bergerak menuju ke arah Blade of Despair. Jadi udah penetration ditambah lagi damage physicalnya bakal sakit banget, terutama ketika dia pakai Weskernya di biru. Tapi lihat ya, Toppling, Feather Strike juga di pop up, now-nya langsung ditumbangkan lagi. Tapi rugi nggak sih ngincar now? Menurutku dengan bonus turret kayaknya nggak terlalu. Ya. Turtle-nya masalah utamanya kok.
Ini belum dikontes. Dan bahkan bisa mendapatkan 2 turret sekaligus. Pika menyelesaikan tugasnya dengan sangat amat baik untuk saat ini. Lipi langsung mundur ke arah belakang ketika dia tahu bahwa Agatha akan bergerak ke arah bagian top lane. Dan bahkan di sisi lain Violet juga tidak mau membiarkan Fancy Nancy melakukan tugasnya di arah top lane tadi, bahkan sampai dengan mid lane. Nah lu, loncat ke depan sana, bahkan Bloody Hunt dan diajar dengan Feather Airstrike, rundurnya tumbang. Ada Heavy Spin, jepit talnya, mencoba untuk ditolongin dengan adanya Bite Kupa. Tapi masih ada Black Dragon 4, berputar-putar di atas udara, mengincar ke arah Violet Kitty. Dia terus ditembak ini, Mirror's Passion, membuat Violet Kitty terlalu banyak menahan damage dan dia pun ter-take down. Di depan sana bahkan tidak akan ada yang berani untuk menghentikan pergerakan dari Black Dragon Transformation. Ditambah dengan Lipi-nya itu, walaupun dia punya jarak yang jauh, tapi ternyata dia no mana. Ya, itu dia. Karena no mananya ini mau tidak mau dia harus reset terlebih dahulu. Dan jadi gameplay pasif lagi. Perbedaan 1000 saja dari kedua tim, dan masih ingin memasakkan ke arah bottom lane, tapi Rune mencoba untuk mengincar ke arah depan. Masih ada satu pergerakan barrier, dan bahkan Fancy bakal di pick up begitu saja. Caramel dengan jump in-nya ke arah belakang, dipaksa untuk turretnya. Langsung ada Bloody Hunt, Rune pun tumbang, dan bahkan Caramel masih survive. Pada air strike-nya ke arah depan, Polistarmon hanya untuk Agatha, masih punya Black Shoes dan bakalan mundur ke arah belakang karena tidak mau ambil resiko. Now juga hadir, tapi ternyata nggak bakal mau untuk nge-follow up lebih. Hati-hati nih Tal. Dia kalau sembarangan lewat, ada 3 hero yang udah mulai set up. Bisa aja langsung dihajar, terutama memang Franco adalah walaupun dia hero tank ya, tapi kan nggak terlalu terlalu banget. Dan ini dia Iron Hook menuju ke arah Agatha, tapi ya dia nggak takut. Ada Black Shoes, bodoh amat. Gak ada Black Shoes, bohong lu kok. Mungkin sebentar lagi cooldown. Iya, tapi untungnya Talnya nggak ada Bloody Hunt. Oh iya juga sih. Kalau digigit tuh nggak ada kan tuh. Nah itu baru. Iya, kan dia nungguin mungkin hitung detiknya. Oh iya, karena gigit ya sudah lah ya, auto rabies. Auto rabies. Bahaya ya Bang ya. Aduh, hari-hari. Oke, tapi Agatha dengan Purify, balik lagi kita bahas kayak gini ya. Kayak dia menggunakan sprint, dia bakal terjebak. Nah, kalau dia bawa Purify, dia sekali ketangkap sama Tal tuh bakal rugi banget untuk sekarang. Malah Fancy Nancy yang bakal tertangkap. Strike follow up damage yang cukup tinggi. Stacy masih menahan dari Heavy Slam dan bahkan di cara belakangnya Now mengincar ke arah seseorang. Caramel yang bakal dia incar atau Pika yang bakal dia tangkap, ternyata tidak ada target untuk Now seorang, dan Stacy dalam ancaman buat sekarang. Iron Hook-nya connect. Heavy Spin mungkin akan digunakan, tapi belum mau melakukan ultimate. Masih tahan Dark Knight Fall jump ke depan. Agatha tidak connect ke depan. Bahkan masih ada Black Shoes juga untuk menyelamatkan Hari. Polistarmon jump in kena 2, tapi ternyata tidak mau di follow up lebih lagi karena Tal sepertinya masih menunggu untuk momen pick off dengan Bloody Hunt-nya. Wow, ini too many resource yang dikeluarin ya dari momen yang tadi, dan cuma satu hero doang yang ter-take down, yaitu Rune. Sehingga membuat Evolve dan Arthur Legonix kayaknya belum tepat untuk memang engage ke area lore. Mereka pun langsung setup lagi di area mid lane. Saat ini Profesor Feather Strike, satu hit saja. Fancy Nancy terpukul mundur ke belakang. Masih ada pergerakan Furious Dove ke cancel begitu saja, tapi Now nggak punya Black Dragon Transformation. Wah, charge-nya connect karena banyak, tapi ternyata tidak fall damage. Now-nya tumbang sendirian. Agatha mengincar ke arah Caramel, tapi ternyata slow effect-nya hanya mengganggu di depan sana, dan Caramel juga harus tumbang. 1 untuk 1, tapi pergerakan dari Violet juga bakal tertangkap di arah depan. Namun tidak ada tembok untuk memberikan sedikit serangan dengan Heavy Slam. Juga bisa dibilang untuk saat ini ya, headbutt-nya belum on point nih kok. Ya, belum ada yang ketangkap gara-gara skill pertama dari Aka yang terbaru. Betul. Padahal ketika dia menggunakan heavy spin itu bisa sambil headbutt juga ya, Be ya. Jadi kayak langsung bisa ngecepet seseorang. Tapi ini dia Lordnya pun udah mulai di-engage sama teman-teman. Walaupun gak ada heavy spin, ini bakal bahaya banget kalau sampai bisa tercuri. Tapi lihat digigit ke arah Rune. Dihajar dengan Virus Passion. Lordnya dua sekarat banget. Untungnya masih bisa retribution yang on point. Violet Kitty dia langsung ngecek ke arah kanan. Sedangkan Rune yang langsung diserang di belakang sana. Now-nya langsung menumbangkan seorang Lipi. Dan bahkan Pika juga tidak bisa selamat. Double kill didapatkan oleh Now. Masalahnya Rune ditukarkan dengan 2, dan itu adalah core atau banget. Iya. Dari teman-teman Evo's Links. Winning condition loh itu, tapi dia ketarik KB. Jump in tentunya dengan Dark Nightfall yang dimiliki. Caramel mencoba untuk bertahan, tapi ternyata kena efek slow, dan pasifnya langsung terhisap oleh Now. Langsung termakan dengan efek dari Furious Dive yang masih ada. Iron Hook-nya connect, tapi Stacy cuek di depan sana terkena efek suppress. Namun follow up damage terlalu banyak. Masih ada Heavy Spin juga ke belakang. Dragon Tail connect menumbangkan dari sosok Talnya. Masih ada Feather Airstrike juga. Stacy dengan Artificial Shield ini kapal bisa menumbangkan. Dan bahkan ada pasif dari base turret yang hancur di arah bagian mid lane. Top lane bakal dikejar, dan sepertinya Rune pun kembali untuk membantu teman-temannya untuk mendapatkan satu momentum. Agatha hampir menumbangkan Karapika dengan satu dari Angry Gloom yang setidaknya memaksa Pika untuk mundur. Oke, tapi gini Be, kalau dari segi objektif, yes, Alter Ego Nyx saat ini memang leading ya untuk ke arah Evo's Links. Bahkan hanya disisakan base turret aja yang tersisa.
Kalau dilihat dari Evo Slings, ingat Be, ada Farsia Esmeralda yang juga di late game ini bakal mengerikan sih Be. Iya, dan butuh item loh Esmeralda. Nah, jadi kayak gimana caranya mereka harus bisa nahan kalau untuk Evo Slings ingin memenangkan pertandingan ya kayaknya mereka harus benar-benar nahan sampai kayak nanti dapetin momentumnya terutama ketika itemnya udah pada jadi otomatis. Nah ini lihat ya, Pilot Kitty yang bakal disampai sih kalau misalnya kayak gini. Karena perbandingannya kalau misalkan lagi lose condition ya, hitungnya ke arah Rom. Tapi untuk sekarang lihat run-runnya bakal tidak bisa diubahkan Walter dan bakal ada helikopter. Now mengincar ke depan, Violet terjebak tentunya dengan satu pergerakan dari Hibis dan ternyata Caramel juga mendapatkan ganjaran yang setimpal. Violet harus tumbang, Naonya menumbangkan ke depan, Kupanya juga hilang, tapi ternyata Caramel tidak mendapatkan target pick off apapun bahkan run. Dia tidak tumbang sama sekali. Benar-benar team fight yang tadi langsung di-engage oleh teman-teman Alter Ego Nyx membuahkan hasil yang cukup baik ya. Violet Kitty yang lagi ditumbangkan dan terjadi request pause. Di momen seperti ini bahaya nih. Nggak ikutan ini bahaya nih. Apa? Mending kita bahas transfer window. Gitu ya, pengalian isunya. Kemarin kan lu udah pernah ke ITF, gimana Be? ITF bagus ya? ITF tuh keren gitu loh kok. Jadi kayak dia tuh kalau misalkan lu pengen masuk ngelihat piala-piala EVOS gitu, lu harus naik dulu ke ini eskalator gitu kok. Udih, ada eskalator ya? Ada eskalator. Terus ada Hall of Fame gitu, ada Hall of Fame. Pas masuk ditanya satpam dulu gitu kan, di scan gitu suhunya. Kayak gitu kok. Terus kalau misalkan pengen nongki ke bawah gitu loh, ada Starling. Oh, ada kantinnya. Ada kantinnya. Kayak sekolah. Bener. Keren kayak juga sekolah. ITF ya. Keren kok. Memang keren banget. Kalau misalkan dia hanya Alter Ego tuh, yang aku suka itu adalah makanan-makanan pinggirnya. Oh iya. Di seberangnya ada warkop. Betul. Mantep. Itu buat ngopi-ngopi santai enak. Terutama masakan ibu siapa di Alter Ego? Ibu Ida. Iya, best ya. Belum lagi kan kalau kita ke Alter Ego biasanya ada anak-anak Alter Ego yang sampai sapa-sapa ada. Biasanya ada mama. Gak usah jauh-jauh di depannya kok. Udah ketemu di depan ya kan biasanya kan, udah nongkrong di teras gitu kan. Ya kan ada Maman, ada si Murpi juga. Benar. Terus juga ada tutor Pance Pai ya. Tutor. Itu yang edit itu video TikToknya sih lucu kreatif sih. Asli lucu banget itu. Kelakuan ya. Tapi sambil menunggu ya teman-teman ya, karena ini sedang terjadi technical issue. Jadi kita sambil nunggu aja biar masing-masing dari player mendapatkan kenyamanannya. Benar ya. Tadi kita juga udah sempat intermezzo dikit lah biar nantinya tidak terjadi. Kenapa harus 2 tim ini lagi? Ya, wajar lah ya teman-teman. Namanya juga maksudnya kan ini namanya in the game itu kan kita sebenarnya sih kalau dari player harusnya mereka tuh sangat amat menghindari pos gak sih Be? Iya pasti. Iya kan kan? yang namanya pink spike atau apa sih namanya? Apa sih kok yang paling sering framing ya? Nge-frame gitu ya. Karena memang keadaan ruangannya nggak terlalu dingin, terus kan dia kan mainnya intens banget. Device-nya panas. Betul. Kayak gitu. Jadinya memang harus diselesaikan terlebih dahulu teman-teman. Benar banget. Ya begitulah ya. Kalau misalnya melihat. Apa tuh move min? Aku lagi nonton VTuber katanya. Dapak biasa. Ya. Pak, tim lu lagi mau nyerang nih Pak. Mau masuk BC EVOS nih, tolonglah Dapa. Dia nih gini, soalnya si Dapa ini punya kecenderungan ya. Kalau memang dia lagi nonton VTuber, terus VTuber itu tiba-tiba buffering, di reset modemnya, dia lupa anak-anak lagi tanding. Emang ya. Dapa kelakuannya. Oke, sebenarnya sudah kembali dengan Lordnya yang menghilang di arah bagian mid lane. Tapi untuk saat ini nih kok, ini jadi PR tersendiri nggak sih? Run-runnya nggak bisa ditumbangkan dengan instan. Nah itu dia. Karena banyak banget resource yang harus dikeluarin untuk seorang run-run itu sendiri ya. Itu yang bakal bahaya. Talnya pun jaga jarak tadi. Iron Hook-nya nggak connect. Tadi kelihatan soalnya. Apa tuh? Oh iya, nongol ya. Nongol. Keluar dari rumput sedikit. Mungkin lagi geser map kok. Jadi agak lupa. Kadang kalau geser map ini, lu pernah pasti kan? Lu geser map ya kan? Gue sering banget tuh geser map hilang. Iya, geser map tiba-tiba kok ada countdown detik di layar. Makanya gelap di layarnya. Lah gitu ya. Kalau kan lagi beli item gak sih? Karena nggak expect tau kok yang kayak gitu. Soalnya kayak kan lagi cari informasi kan. Gimana pun caranya lebih tepatnya. Betul. Tapi ini dia Lord yang di menit ke-13 ini juga udah mulai hadir ya. Teman-teman dari Alter Ego Nyx mencoba untuk melakukan inisiasi walaupun memang minionnya saat ini nggak terlalu dekat di arah base dari Evo Slings. Oke, Run sudah melakukan tugasnya. Lakukan body block sepertinya. Barrier dibuka. Dengan chance berarti ada satu rumput yang akan terbuka tentunya di bagian dari kanan ya atau timur dari lane of down kita. Run, Batem Kupa, Connect, Curse of Crow. Masih terlalu banyak source skill yang ditahan dan bahkan ada satu pergerakan dari Bloody Hand tapi ternyata tidak follow up damage. Terlalu jauh dari teman-teman member EVOS Lynx dan kayaknya bakal direset begitu aja. Dengan kehadiran dari Tal yang sudah tidak memiliki ultimate, apakah bakal ditabrak? Karena Stacy
Kini dia mencari korban, dia mencari informasi sepertinya. Untuk saat ini belum ada pergerakan tambahan. Lipi Ouch. hampir tertangkap. Conceal. Belum ada pergerakan dari headbutt juga. Purple buff, langsung ada Black Dragon Transformation. Menengok dari beberapa source skill yang sudah dikeluarkan. Now, mengincar ke arah Violet tapi seperti tidak ada ancaman sama sekali. Tal, seolah confident. Dia udah punya ultimate-nya lagi sepertinya untuk saat ini kok. 30 detik sudah lewat begitu saja. Conceal pun digunakan now dalam ancaman. Tapi untuk saat ini siapa akan jadi targetnya Baitam Kupa? Connect, Furious Dive. Masih bisa mampu untuk ke belakang. Talnya juga masih menahan. Belum ada target yang bakal dia kunci. Stacy pun belum mengeluarkan pergerakan dari heavy spin-nya dia. Dan Retribution dengan cepat diamankan oleh Alter Ego untuk saat ini langsung mengincar ke depan. Violet dalam ancaman. Dan lihat untuk di arah depannya Run akhirnya ditumbangkan tanpa dia threat kill sama sekali. Violet terlalu berat untuk dihancurkan. Dan Talnya melakukan Iron Hook dengan sangat on point, tapi untuk saat ini tidak akan ada korban jiwa. Minion top lane mulai menghajar ke arah base top turret dari EVOS, tapi langsung datang di sana Caramel dan juga Lipi untuk segera nge-clear, tapi oh my god bahkan sampai hancur loh. Oke. Iya. Jadi bonus kah? Jadi bonus sih, mereka nggak perlu nungguin lordnya masuk ke area base dari EVOS Link tapi udah hancur. Dan ditinggal bottom lane-nya. Biar apa? Biar nanti ketika run-runnya udah ready, dia flicker juga ready. Kayaknya bakal ditabrak dari area belakangnya. 3 backliner, ingat dari teman-teman EVOS Link harus menjaga posisinya. Apalagi ada Stacy di arah depan dan bahkan ada Curse of Crow juga, Baitam Kupa, semuanya hanya untuk mengganggu pergerakan dari Stacy. Nggak ada headbutt di sana. Tidak ada yang tersundul oleh Akai. Belum ada pergerakan heavy spin juga buat sekarang karena masih ditahan banget. Flicker juga ready. Jadi tinggal ditunggu Lipi apakah akan langsung membuka. Untuk final airstrike-nya dia, Conceal pun digunakan. Run mengincar ke arah bottom lane. Menunggu dari Lordnya akan mengancam. Mid lane juga coba untuk dihancurkan. Dan lihat Now-nya terbang dengan menggunakan satu Black Dragon Transformation. Pika mencoba untuk melakukan defense secepat mungkin. Final airstrike-nya dibuka. Itulah dia Furious Dive ke depan dengan Petrify. Dan bahkan kali ini ya belakang Agatha bakal dikejar oleh Caramel. Dan Caramel ternyata malah ditumbangkan oleh Fancy Nancy dengan instan di depan. Talnya juga masih punya Immortal Iron Hook-nya tidak connect karena siapapun. Run mencoba untuk mundur ke arah belakang. Flicker digunakan defensif dan bakalan coba untuk di end game-nya Agatha. Sniping moment Renner. Fancy Nancy langsung mendapatkan 1 poin untuk Alter Ego Nyx. Gila.